Tabut Allah dipindahkan ke Yerusalem. Daud menghimpun lagi semua orang pilihan di antara orang Israel, sebanyak 30.000 orang. Lalu Daud berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam pedati yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab di bukit. Lalu Usa dan Ahyo, anak-anak Abinadab, memandu pedati yang baru itu beserta tabut Allah itu, sementara Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan, diiringi segala alat musik dari kayu, sanobar, serta kecapi, gambus, rebana, kerincing, dan simbal. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, Usa mengulurkan tangannya ke tabut Allah dan memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Murka Tuhan pun menyala-nyala terhadap Usa. Allah menewaskan dia di sana karena kesalahan itu. Demikianlah ia mati di sana dekat tabut Allah. Daud gusar karena Tuhan telah menyambar Usa dengan dahsyatnya, sehingga tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu, Daud takut kepada Tuhan. Katanya, "Bagaimana mungkin tabut Tuhan dapat sampai ke tempatku?" Sebab itu, Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad. Tabut Tuhan berada di rumah Obed-Edom, orang Gad selama 3 bulan. Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud begini, Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan miliknya karena tabut Allah. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ketika pengangkat-pengangkat tabut Tuhan melangkah maju 6 langkah, ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu yang digemukkan. Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia mengenakan efod dari kain linen. Daud dan seluruh kaum Israel mengangkut tabut Tuhan diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan masuk ke kota Daud, Mikal putri Saul melonggok dari jendela dan melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia menghina Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di tengah-tengah kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah selesai mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan, Daud memberkati bangsa itu dalam nama Tuhan semesta alam. Lalu kepada seluruh bangsa itu, seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing dibagikannya 1 roti, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Kemudian seluruh bangsa itu kembali masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, Mikal binti Saul keluar menemui Daud dan berkata, "Betapa terhormatnya Raja orang Israel berperilaku hari ini dengan menelanjangi dirinya di depan mata budak-budak perempuan para abdinya, seperti seorang manusia hina yang menelanjangi diri sendiri." Tetapi kata Daud kepada Mikal, "Di hadapan Tuhan yang lebih memilih aku daripada ayahmu beserta segenap keluarganya dan menunjuk aku menjadi pemimpin atas Israel umat Tuhan, di hadapan Tuhanlah aku menari-nari. Bahkan lebih daripada itu, akan kurendahkan diriku sehingga aku menjadi rendah di matamu. Tetapi budak-budak perempuan yang kau sebutkan itu, biarlah oleh mereka aku dihormati." Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai ajalnya. Janji Tuhan mengenai keturunan Daud yang akan mendirikan bait suci. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya dari semua musuhnya di sekeliling,
Raja berkata kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku tinggal dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah tetap berada dalam tenda." Kata Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah semua yang ada dalam hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, benarkah engkau akan mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah tinggal dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Aku selalu mengembara dan tinggal dalam kemah sebagai tempat kediaman. Kemanapun aku mengembara bersama seluruh orang Israel. Pernahkah aku menyampaikan firman kepada salah seorang pemimpin Israel yang kuperintahkan untuk mengembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Sebab itu, haruslah kau katakan demikian kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang rumput ketika masih mengiring kambing domba untuk menjadi pemimpin atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau kemanapun engkau pergi dan melenyapkan semua musuhmu dari hadapanmu. Aku akan membuat namamu besar seperti nama orang-orang besar di bumi. Aku akan menentukan suatu tempat bagi umatku Israel dan menanamnya, sehingga ia dapat menetap di tempatnya sendiri dan tidak lagi terguncang. Orang-orang lalim tidak akan lagi menindasnya seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadamu dari semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan membangun dinasti bagimu. Apabila umurmu sudah genap dan kau mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, aku akan menghajar dia dengan tongkat yang dipakai orang dan pukulan anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan menjauh darinya, seperti telah kujauhkan dari Saul, yang telah kusingkirkan dari hadapanmu. Dinastimu dan kerajaanmu akan teguh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, begitulah Nathan berbicara kepada Daud." Doa syukur Daud. Raja Daud lalu masuk ke dalam dan duduk di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sejauh ini? Hal ini pun masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah, sehingga Engkau juga berfirman tentang keluarga hamba-Mu untuk masa yang masih jauh. Biarlah ini menjadi petunjuk bagi manusia, ya Tuhan Allah, apalagi yang masih dapat dikatakan Daud kepadamu, Engkau mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah. Demi firman-Mu dan sesuai kehendak hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perbuatan yang besar ini, dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu, Engkau besar, ya Tuhan Allah. Tidak ada yang seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau. Menurut semua yang kami dengar dengan telinga kami, siapa seperti umat-Mu Israel, satu bangsa di bumi yang Allahnya pergi untuk menebusnya menjadi umat-Nya? Engkau mendapat nama bagi diri-Mu dengan melakukan perbuatan-perbuatan besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan ilah-ilah mereka dari hadapan umat-Mu yang telah Kau tebus dari Mesir. Engkau telah meneguhkan umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Sekarang, ya Tuhan Allah, janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan keluarganya, tepatilah untuk selama-lamanya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah
atas Israel. Dinasti Daud hamba-Mu ini akan kokoh di hadapan-Mu, sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, aku akan membangun dinasti bagi-Mu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan semua firman-Mu benar. Engkau telah menjanjikan hal yang baik ini kepada hamba-Mu. Berkenanlah kiranya memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab Engkau ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Janji Tuhan mengenai keturunan Daud yang akan mendirikan bait suci. Ketika Daud telah menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku tinggal dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu berada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, "Lakukanlah semua yang ada dalam hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Nathan, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukan engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah tinggal dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku berpindah dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Kemanapun aku mengembara bersama seluruh orang Israel, pernahkah aku menyampaikan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan untuk mengembalakan umatku, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Sebab itu, haruslah kau katakan demikian kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang gembala, ketika masih menggiring kambing domba untuk menjadi pemimpin atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau kemanapun engkau pergi dan melenyapkan semua musuhmu dari hadapanmu. Aku akan membuat namamu besar seperti nama orang-orang besar di bumi. Aku akan menentukan suatu tempat bagi umatku Israel dan akan menanamnya sehingga ia dapat menetap di tempatnya sendiri dan tidak lagi terguncang. Orang-orang lalim tidak akan lagi menindasnya seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku akan menundukkan semua musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun dinasti bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi berkumpul dengan nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu kemudian, salah seorang anakmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Kasih setiaku tidak akan kujauhkan darinya, seperti yang telah kujauhkan dari pendahulumu. Aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, begitulah Nathan berbicara kepada Daud. Doa syukur Daud. Raja Daud lalu masuk ke dalam dan duduk di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sejauh ini? Hal ini pun masih kurang di mata-Mu ya Allah, sehingga Engkau juga berfirman tentang keluarga hamba-Mu untuk masa yang masih jauh, dan memandang aku seperti orang yang mulia, ya Tuhan Allah. Apalagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu tentang kemuliaan bagi hamba-Mu ini? Engkau mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan, demi hamba-Mu ini dan sesuai dengan kehendak hati-Mu. Engkau telah melakukan segala perbuatan yang besar ini, dengan memberitahukan segala perbuatan yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut semua yang kami dengar dengan telinga kami. Siapa seperti umat-Mu Israel,
satu bangsa di bumi yang Allahnya pergi untuk menebusnya menjadi umatnya. Engkau mendapat nama bagi dirimu dengan perbuatan-perbuatan besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari hadapan umatmu yang telah kau tebus dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Sekarang ya Tuhan, janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya kiranya diteguhkan untuk selama-lamanya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Kiranya itu diteguhkan dan nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Dinasti Daud, hamba-Mu ini akan kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, bahwa Engkau akan membangun dinasti baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini memberanikan diri untuk berdoa di hadapan-Mu. Sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah. Engkau telah menjanjikan hal yang baik ini kepada hamba-Mu. Sekarang Engkau berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab Engkau ya Tuhan sudah memberkati, sehingga mereka diberkati untuk selama-lamanya.